Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rasya dari kelas 96 Mapel IPA, dan guru mengajar adalah Ibu Siti Syafriani. Kali ini saya akan menjelaskan contoh penyakit-penyakit menular seksual. Salah satunya adalah sifilis. Sifilis merupakan salah satu penyakit IMS, infeksi menular seksual, menimbulkan kondisi cukup parah, misalnya infeksi otak, neurosifilis, kecacatan tubuh, kuma. Penyakit ini dimulai sebagai luka yang tidak nyeri, biasanya pada alat kelamin, rektum atau mulut. Kondisi ini dapat menyebar dari orang ke orang melalui kontak kulit atau selaput lendir. Dan luka ini pada populasi ibu hamil yang terinfeksi sifilis, bila tidak diobati dengan adekuat, akan menyebabkan 67% kehamilan berakhir dengan abortus, lahir mati, atau infeksi neonatus. Nama penyakit sifilis atau dalam kurung adalah Raja Singa. Penyebab penyakit sifilis. Penyakit sifilis disebabkan oleh infeksi bakteri Treponema pallidum yang masuk dan menginfeksi seseorang melalui luka di vagina, penis, anus, bibir, atau mulut. Sifilis terjadi dalam beberapa tahap, dan gejalanya bervariasi pada setiap tahap. Bahkan, setiap gejalanya hampir mirip dengan penyakit lainnya. Gejala penyakit sifilis yang tahap pertama melibatkan luka tanpa rasa sakit pada alat kelamin, dubur, atau mulut. Setelah sakit awal sembuh, tahap kedua ditandai dengan ruam. Kemudian tidak ada gejala tahap akhir yang mungkin terjadi beberapa tahun kemudian. Tahap akhir ini dapat mengakibatkan kerusakan otak, saraf, mata, atau jantung. Cara penularan sifilis adalah sifilis lebih mudah menular selama tahap sekunder dan primer. Contoh, melakukan hubungan seksual tanpa pengamanan merupakan cara penularan sifilis yang paling utama, dan tiga lainnya. Yang pertama, melalui hubungan seksual. Dua, melalui transplasenta. Tiga, melalui transfusi darah atau donor organ. Berikut penjelasan dari saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buang air kecil, konstipasi, atau hilang sensasi pada kulit. Gejala herpes oral menyebabkan gejala yang muncul di sekitar mulut atau wajah. Gejala dapat berubah munculnya lepuhan di sekitar mulut dan bibir. Lepuhan dapat terbentuk di tempat lain seperti wajah, lidah, dan area kulit lainnya. Terasa sakit saat makan, pembengkakan kelenjar getah bening. Luka atau lepuhan biasanya berlangsung 2 hingga 3 minggu sebelum sembuh. Gejala herpes tipe 2 atau herpes genital. Pada herpes genital, gejala dapat berkembang di alat kelamin atau sekitarnya. Muncul luka di penis, sekitar atau di dalam vagina, di bokong atau di anus. Nyeri saat buang air kecil, keputihan abdomen pada wanita, sakit saat berhubungan intim. Kulit penis terasa kering, gatal, dan perih. Luka dapat berlangsung selama 2 hingga 6 minggu sejak kemunculan. Gejala herpes zoster. Beberapa gejala yang ditimbulkan yaitu ruam pada satu sisi tubuh sesuai dengan saraf yang terinfeksi, nyeri, sensasi panas atau terbakar, serta sensasi tertusuk benda tajam pada ruam. Muncul lepuhan berisi cairan yang terasa gatal dan menyerupai bintil cecar air. Lepuhan akan mengering dan berubah menjadi koreng dalam beberapa hari. Terasa gatal dan mati rasa pada bagian yang terdapat ruam. Demam, nyeri kepala, sensitif terhadap cahaya, dan merasa lelah. Gejala dapat mereda setelah 14 hingga 28 hari. Penularan herpes. Herpes mudah menular dari kontak kulit ke kulit dengan seseorang yang memiliki virus. Kamu bisa terinfeksi penyakit ini ketika alat kelamin atau mulut kamu menyentuh alat kelamin atau mulut pengidap, yang biasanya terjadi selama seks oral, anal, dan vagina.
Herpes bahkan dapat ditularkan bila penis atau lidah tidak masuk ke dalam vagina, anus, atau mulut. Hanya melalui sentuhan secepat antar kulit, penularan infeksi virus herpes dapat terjadi. Kamu juga bisa terkena herpes bila berciuman dengan orang yang mengidap herpes oral. Kulit pada alat kelamin, mulut, dan mata dapat terinfeksi dengan mudah. Area kulit lain mungkin dapat terinfeksi bila celah bagi virus herpes untuk masuk seperti melalui luka gores, luka terbakar, ruam, atau luka lainnya. Kamu tidak perlu melakukan hubungan intim untuk terkena herpes. Kadang-kadang penyakit menular seksual ini dapat ditularkan melalui cara-cara non-seksual seperti bila orang tua dengan herpes oral mencium kamu. Seorang ibu dapat menularkan herpes genital ke bayi melalui persalinan normal, tetapi hal itu sangat jarang. Kamu juga bisa menyebarkan herpes ke bagian tubuh kamu yang bila kamu menyentuh luka herpes, kemudian menyentuh mulut, alat kelamin, atau mata tanpa mencuci tangan terlebih dahulu. Kamu juga bisa menularkan herpes kepada orang lain dengan cara ini. Herpes paling menular ketika luka dalam keadaan terbuka dan basah, karena cairan dari keluhan herpes yang pecah mudah menyebarkan virus. Namun herpes juga bisa menular ke orang lain ketika tidak ada luka dan kulit kamu terlihat sangat normal. Kebanyakan orang terkena herpes dari pengidap yang tidak memiliki luka. Virus tersebut mungkin dapat hidup di dalam tubuh kamu tanpa menyebabkan gejala apapun, sehingga kamu tidak tahu kapan dan bagaimana kamu terinfeksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inzak Saputra dari kelas 96 Mapel IPA dan guru Mapel Bu Siti Sapriani. Dan saya akan menjelaskan tentang penyakit menular seksual AIDS. Pengertian AIDS, HIV atau Human Immunodeficiency Virus adalah virus yang merusak sistem kekebalan tubuh dengan menginfeksi dan menghancurkan sel CD4. Jika makin banyak sel CD4 yang hancur, daya tahan tubuh akan makin melemah sehingga rentan diserang berbagai penyakit. HIV yang tidak segera ditangani akan berkembang menjadi kondisi serius yang disebut AIDS atau Acquired Immunodeficiency Syndrome. AIDS adalah stadium akhir dari infeksi HIV. Pada tahap ini, kemampuan tubuh untuk melawan infeksi sudah hilang sepenuhnya. Penularan HIV. Penularan HIV terjadi melalui kontak dengan cairan tubuh penderita, seperti darah, sperma, cairan vagina, cairan anus, serta ASI. Perlu diketahui, HIV tidak menular melalui udara, air, keringat, air mata, air liur, gigitan nyamuk, atau sentuhan fisik. HIV adalah penyakit sumber hidup. Dengan kata lain, virus HIV akan menetap di dalam tubuh penderita seumur hidupnya meski belum ada metode pengobatan untuk mengatasi HIV. Tetapi ada obat yang bisa memperlambat perkembangan penyakit ini dan dapat meningkatkan harapan hidup penderita. Gejala HIV dan AIDS yaitu demam, sakit kepala, nyeri pada tubuh, sakit tenggorokan disertai sariawan pada mulut, pembengkakan kelenjar getah bening, batuk, diare, penurunan berat badan yang signifikan tanpa perubahan pola hidup, keringat di malam hari. Penyebab dan cara pencegahannya. Penyebab penyakit AIDS yaitu berhubungan seksual dengan berganti-ganti pasangan dan tanpa menggunakan pengaman, menggunakan jarum suntik bersama-sama, melakukan pekerjaan yang melibatkan kontak dengan cairan tubuh manusia tanpa menggunakan alat pengaman diri yang cukup. Cara pencegahan penyakit AIDS yaitu tidak melakukan hubungan seks sebelum nikah, tidak berganti-ganti pasangan seksual, menggunakan kondom saat berhubungan seksual, menghindari penggunaan narkoba terutama jenis suntik, mendapatkan informasi yang benar terkait HIV, cara penularan, pencegahan dan pengobatannya terutama bagi anak remaja. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diva Zaratul Sita, saya dari kelas 96. Saya di sini akan menjelaskan tentang penyakit infertilitas atau nama lain dari penyakit infertilitas adalah mandul. Pengertian dari penyakit infertilitas adalah gangguan kesuburan yang menghambat pasangan suami istri untuk hamil dan memiliki keturunan. Infertilitas bisa terjadi pada pria maupun wanita atau gabungan keduanya. Gejala pada wanita terlebih dahulu kita akan sebutkan. 1. Sakit saat berhubungan seks. Seks yang menyakitkan atau
Dyspareunia merupakan salah satu tanda wanita tidak subur. Kedua, masalah menstruasi yang tidak teratur. Ketiga, darah menstruasi berwarna gelap atau pucat. Keempat, perubahan hormon. Kelima, berat badan yang berlebih. Keenam, tidak hamil dalam rentang waktu tertentu. Sekarang kita akan menjelaskan gejala-gejala yang ada di pria. 1. Masalah dengan fungsi seksual, misalnya kesulitan ejakulasi, berkurangnya hasrat seksual, atau kesulitan mempertahankan ereksi. Kedua, nyeri, bengkak, atau benjolan yang di area testis. Ketiga, infeksi pernapasan berulang. Keempat, ketidakmampuan untuk mencium. Kelima, pertumbuhan payudara yang tidak normal. Keenam, berkurangnya rambut wajah atau tubuh atau tanda-tanda kelainan kromosom atau hormonal lainnya. Jumlah sperma yang lebih rendah dari normal, kurang dari 15 juta sperma per mililiter. Air mani atau total jumlah sperma kurang dari 39 juta per ejakulasi. Sekarang kita akan menjelaskan penyakit infertilitas pada wanita. Sebagai besar penyebab infertilitas pada wanita adalah masalah ovulasi. Hal ini dikarenakan tanpa adanya ovulasi, sel telur tidak dapat dibuahi. Gejala infertilitas pada wanita seringkali berawal dari siklus menstruasi yang tidak teratur, bahkan tidak terjadi sama sekali. Pada pria, 1. Kelainan hormon, genetik, dan imunologi. Kedua, kelainan organ kemih dan reproduksi. Ketiga, infeksi saluran kemih dan reproduksi. Keempat, disfungsi seksual, contohnya tidak bisa ejakulasi dan ejakulasi dini, serta gangguan saat ereksi. Kelima, pengaruh berat badan. Keenam, memiliki gaya hidup yang kurang sehat seperti merokok, narkoba, mengonsumsi obat-obatan yang lain, banyak terpapar radiasi insektisida pada pestisida dan fungisida. Ini adalah contoh dasar atau gambar yang sudah saya print. Ini adalah wanita dan ini adalah pria. Seperti ini wanita, ini adalah pria. Oke, terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asraf Fakir Ramadan dari kelas 6 mata pelajaran IPA, guru mata pelajaran Bu Siti Safriani. Kali ini saya akan menjelaskan tentang penyakit menular seksual, yang salah satunya yaitu penyakit AIDS. Penyakit AIDS adalah penyakit yang disebabkan oleh virus HIV. Virus HIV atau yang biasa disebut dengan Human Immunodeficiency Virus adalah virus yang menyerang kekebalan tubuh dengan menginfeksi dan menghancurkan sel CD4. Jika makin banyak sel CD4 dihancurkan, maka sistem kekebalan tubuh manusia akan melemah sehingga rentan terkena penyakit. Cara penularan penyakit AIDS melalui dengan kontak cairan tubuh penderita seperti darah, sperma, cairan ASI, cairan vagina, dan cairan anus. Gejala HIV dan AIDS yaitu demam, sakit kepala, nyeri pada tubuh, sakit tenggorokan disertai dengan sariawan pada mulut, pembengkakan kelenjar getah bening, batuk, diare, penurunan berat badan yang signifikan tanpa perubahan pola hidup, keringat di malam hari. Penyebab penyakit HIV yaitu berhubungan seksual dengan berganti-ganti pasangan dan tanpa menggunakan pengaman, menggunakan jarum suntik bersama-sama,
dan melakukan pekerjaan yang melibatkan kontak dengan cairan tubuh manusia tanpa menggunakan alat pengaman diri yang cukup. Contoh gambar penderita penyakit AIDS yaitu ini contohnya. Ini ya pasien penyakit AIDS. Oke. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan, nama saya Rohaini Mirotu Solika dari kelas 96. Saya akan mencari tentang salah satu penyakit menular seksual. Guru saya bernama Bu Siti Safriani. Nama penyakit sifilis, penyebabnya jenis Treponema pallidum. Bakteri tersebut menginfeksi tubuh manusia melalui luka di alat kelamin, anus, bibir, maupun mulut. Gejala sifilis terbagi menjadi beberapa tahapan, mulai dari tahap primer hingga tersier. Jika tidak bisa ditangani, sifilis dapat menyebabkan komplikasi berupa kerusakan pada jantung atau otak hingga bisa mengancam nyawa. Cara penularannya, penularan sifilis dipicu oleh aktivitas seksual yang dilakukan oleh penderitanya, seperti cara penularannya sifilis dipicu oleh aktivitas seksual yang dilakukan oleh penderitanya, seperti penetrasi, seks oral atau seks anal. Contoh gambarnya kayak begini. Terima kasih, itu saja yang saya bisa sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifia Yunitarin, kelas 96, mata pelajaran IPA, guru Ibu Siti Safriani. Di sini saya ingin menjelaskan tentang penyakit menular seksual, yaitu gonore atau kencing nanah. Gonore adalah infeksi menular seksual yang dipicu bakteri akibat hubungan seksual. Bakteri yang menyebabkan penyakit kencing nanah atau gonore. 1. Penyakit gonorea cenderung menargetkan area tubuh yang hangat dan lembab seperti uretra atau tabung yang mengalirkan urin dari kandung kemih, mata, tenggorokan, vagina, dan dubur. Saluran reproduksi wanita yang meliputi saluran tuba, leher rahim, dan rahim. 2. Gejala penyakit gonore. Setelah terinfeksi, masa inkubasi gonore sampai menimbulkan gejala klinis berlangsung sangat cepat, antara 2-5 hari. 3. Gejala pada pria dan wanita dapat berbeda-beda. Pada wanita umumnya gonore tidak menunjukkan gejala. Bahkan hanya 50% wanita yang terinfeksi yang menunjukkan gejala. Namun sebaiknya harus mengenalinya jika tidak menyebabkan masalah kesehatan yang serius di kemudian hari. 4. Penyebab gonore. Penyebab kencing nanah adalah infeksi bakteri yang menular dari orang ke orang melalui kontak seksual. Kemudian bakteri berkembang di area yang hangat dan lembab di salah satu selaput lendir tubuh, seperti alat kelamin, mulut, tenggorokan, mata, dan rektum. Orang yang aktif secara seksual dapat terkena gonore melalui hubungan seks vaginal, anal, atau oral tanpa kondom dengan pasangan yang menderita gonore. Teman-teman bisa mendapatkan gonore dengan melakukan hubungan seks vaginal, anal, atau oral dengan orang yang menderita gonore. Pada ibu hamil dengan gonore, maka dapat memberikan infeksi pada bayinya saat melahirkan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf kalau ada kesalahan. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nirma Sari. Saya dari kelas 96 Mapel IPA, guru Mapel Ibu Siti Safriani. Saya akan menjelaskan tentang pengertian gonore atau disebut juga dengan kencing nanah. Gonore atau kencing nanah adalah salah satu penyakit menular seksual yang umum dan disebabkan oleh bakteri bernama Neisseria gonorrhea atau gonochus. Pria maupun wanita bisa terjangkit penyakit ini. Bakteri gonochus biasanya ditemukan di cairan penis dan vagina dari orang yang terinfeksi.
Bakteri penyakit ini bisa menyerang dubur, serviks, leher rahim, uretra, saluran kencing, dan sperma, mata, dan tenggorokan. Gonorea paling sering menular melalui hubungan seks seperti seks anal atau oral. Mainan seks yang terkontaminasi atau tidak dilapisi dengan kondom baru tiap digunakan, dan berhubungan seks tanpa menggunakan kondom. Tapi bayi juga bisa terinfeksi saat proses kelahiran jika ibunya mengidap penyakit gonorea dan umumnya menyakiti mata bayi. Gonorea tidak bisa bertahan hidup di luar tubuh manusia untuk waktu yang lama. Itu sebabnya gonorea tidak menular melalui dudukan toilet, pemalasan makan, berbagai handuk, kolam renang, berbagai gelas, ciuman, dan pelukan. Berikut penyebab gonorea yaitu bakteri Neisseria gonorrhea yang biasanya ditemukan di cairan penis dan alat vital wanita dari orang yang terinfeksi tersebut. Itulah mengapa bakteri tersebut bisa menyebar dari satu orang ke orang lain melalui hubungan seksual. Infeksi bakteri Neisseria gonorrhea, bakteri ini paling sering menular melalui hubungan intim termasuk seks oral dan seks anal. Gonorea juga dapat menular dari ibu ke bayinya yaitu pada saat persalinan. Karena penularannya melalui hubungan intim, seseorang akan lebih mudah terkena gonorea bila sering bergonta-ganti pasangan seks atau bekerja sebagai seks. Gejala gonorea pada wanita yaitu meningkatnya volume cairan yang keluar saat keputihan, terasa nyeri dan munculnya sensasi terbakar saat buang air kecil, munculnya nanah atau cairan kental berwarna kuning atau hijau dari vagina, terjadinya perdarahan pada vagina walaupun bukan dalam masa menstruasi, vagina terasa nyeri ketika sedang berhubungan seksual, gatal di area dubur, kelenjar getah benih di leher, selangkangan atau ketiak membengkak. Pada pria yaitu munculnya nanah atau cairan kental berwarna putih kuning atau kehijauan dari penis, tesis terasa nyeri dan membengkak, meningkatnya frekuensi buang air kecil, terasa nyeri, dan muncul sensasi terbakar saat buang air kecil. Gatal di area dubur, kelenjar getah bening di leher, selangkangan atau ketiak membengkak. Cara penularannya yaitu kepadatan tinggi di daerah perkotaan di antara kaum muda di bawah usia 24 tahun yang memiliki banyak pasangan seks dan melakukan hubungan seksual tanpa kondom. Kontak oral sering tidak menularkan gonorea. Bakteri gonorea menyukai daerah hangat dan lembab seperti mulut, rektum, vagina, dan uretra. Gonorea dapat ditularkan dari ibu kepada bayinya selama proses kelahiran. Meski gonorea merupakan PMS, ada beberapa bukti yang menunjukkan bahwa hal itu dapat terjadi karena kutu pubis yang bisa terdapat pada tempat-tempat kotor. Berikut contoh penyakit gonorea atau kencing nanas sebagai berikut. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Almaira. Saya dari kelas 96 Mapel IPA dan guru Mapel Bu Siti Safriani. Hari ini saya akan menjelaskan tentang penyakit herpes. Herpes adalah penyakit yang ditandai dengan munculnya lepuhan berwarna kemerahan dan berisi cairan pada kulit. Penyebab penyakit herpes adalah virus. Penyakit ini tergolong sebagai penyakit jangka panjang karena virusnya bisa bertahan seumur hidup di dalam tubuh seseorang. Ada dua jenis herpes yang umum terjadi yaitu herpes simplex tipe 1 dan 2 dan herpes zoster. Penyebab dari penyakit ini adalah virus herpes simplex tipe 1 dan 2. Kedua virus tersebut tergolong ke dalam virus DNA. Virus ini mudah menular dari satu orang ke orang lain melalui kontak kulit seperti berciuman atau bersentuhan. Sedangkan pada tipe 2 melakukan kontak seksual adalah penyebab utama penularan virus. Berikut ini beberapa jenis herpes yaitu herpes tipe 1, contoh kontak langsung misalnya berciuman, seks oral, kontak kulit ke kulit. Sementara itu, jika kamu menyentuh luka dari pasangan dan kemudian menyentuh wajah atau alat kelamin kamu sendiri setelah itu, maka kamu dapat tertular virus. Herpes tipe 2, kontak langsung ini contohnya berciuman, seks oral, berbagai mainan seks selama berhubungan seksual, penetrasi seksual. Dan yang terakhir dan ketiga adalah herpes zoster. Gejala herpes. Gejala penyakit ini biasanya muncul dalam waktu 3-7 hari setelah seseorang tertampar virus. Gejala sendiri diklarifikasikan berdasarkan tingkat keparahan yang dialami oleh pengidap. Gejala awal yang dijumpai berupa bintil berwarna putih tampak berisi air atau disebut sebagai vesikel. Bintik ini muncul berkelompok di atas kulit yang sembab dan kemerahan. Awalnya vesikel tersebut tampak
putih, tetapi lama-kelamaan berisi nanah berwarna hijau. Terkadang dapat ditemukan juga bintil yang telah pecah, sehingga penampakan seperti sariawan pada kulit. Gejala terjadi selama 3 minggu dan sering disertai gejala lainnya. Contoh seperti demam, lemas, mual, muntah, dan dapat juga ditemukan pembesaran kelenjar di lipatan paha atau di sekitar leher. Pada tipe 2, gejala umumnya muncul pada daerah pinggang ke atas, terutama daerah mulut dan hidung. Infeksi tipe 1 ini sering disebut sebagai cold sores yang juga dapat menyerang dinding mukosa mulut dan memberikan tampilan seperti sariawan. Infeksi umumnya dijumpai anak-anak. Saat gejala membaik, bukan berarti virus telah mati. Virus tersebut beristirahat di dalam sel saraf tulang belakang manusia. Virus yang beristirahat suatu saat dapat aktif kembali. Faktor-faktor atau kondisi-kondisi yang dapat mengaktifkan infeksi tersebut antara lain trauma fisik, demam, infeksi oleh penyakit lain, penyakit AIDS, hubungan intim, kurang istirahat, menstruasi, dan sebagainya. Trauma fisik seperti gangguan emosional dan depresi, penggunaan obat-obatan, dan terapi kanker. Gejala yang timbul umumnya lebih ringan dibanding infeksi primer dan berlangsung lebih sebentar, yaitu selama 7-10 hari. Kelainan kulit dapat timbul di tempat yang sama atau di sekitar non-lokal. Sebelum kelainan kulit muncul, pengidap akan mengalami gejala seperti rasa panas, gatal, dan nyeri. Selain gejala tersebut, berikut ini beberapa jenis gejala tambahan yang bisa saja dialami pengidap. Pada pengidap wanita, gejala dapat terjadi di suria atau rasa nyeri saat buang air kecil. Keputihan, gejala neuropati meliputi susah buang air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naika Juan Ivander, kelas 96, Mapel Matematika, dan guru Mapel Bu Siti Safriani. Tugas saya di sini untuk menjelaskan sebuah penyakit, dan yang ingin saya jelaskan hari ini adalah penyakit sifilis. Penyakit sifilis adalah penyakit yang dipicu oleh bakteri Treponema pallidum. Ini merupakan imbas dari perilaku seksual yang beresiko seperti seks oral dan seks anal, dan rendahnya wawasan untuk melakukan screening. Sifilis gejalanya yaitu flu, sakit kepala, nyeri sendi, demam, merasa lelah secara berlebihan, pembesaran kelenjar getah bening, rambut rontok, penurunan berat badan, dan cara penularannya yaitu melalui hubungan seks vaginal, anal atau oral tanpa alat pengaman, melalui produk darah, jarum yang tidak steril atau darah yang tidak disaring, dari ibu ke bayi dalam proses mengandung, persalinan, atau menyusui. Dan beberapa gambar-gambarnya sebagai berikut.